Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar informatika. Ya, nanti aku akan sajikan materinya di depan. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru mau cek hadiran dulu. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada kegiatan belajar hari ini. Pasti. Oke, baik adik-adik, tadi kita sudah mengecek hadiran. Jadi satu dari teman-teman tidak bisa hadir untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi kita pada pagi hari ini adalah berpikir komputasional. Di sini sudah ada dari tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional, yakni siswa mampu memahami strategi algoritma standar, ya, sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data di scan bervolume besar. Oke, kita lanjut. Silakan kita baca dengan sama-sama. Ini adalah peta konsep dari materi berpikir komputasional. Yang pertama adalah proposisi, ya. Yang kedua negasi, lingkaran, konjungsi, diskusi, ya. Yang ketiga deduktif, dan yang keempat apa? Yang kelima? Ya, baik. Jadi di sini ada 5 peta konsep materi yang akan kita pelajari. Nah, lanjut. Sedikit persepsi dari materi berpikir komputasional, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah computational thinking, ya. Itu merupakan suatu metode untuk menuntaskan, ya, persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer dan informatika. Yang kedua, berpikir komputasional dilakukan dengan batas proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia ataupun mesin. Selanjutnya, Itu dan modern bagi kita untuk masalah dan mendesain sistem yang tidak bisa kita pelajari sendiri. Dan yang terakhir, berpikir komputasional mencakup permasalahan baik. Sebentar. Jadi di sini sebelum saya lanjutkan ke versi berpikir komputasional, ada sedikit pertanyaan kalian yang sudah saya kirimkan ke WhatsApp group. Coba, bukan yang itu ya, sebentar. Bukan yang itu, sebentar. Mana dia? Sebentar.
Ya, ini adalah pertanyaannya. Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Bisa menjawab angkat tangan. Oke, pertanyaannya adalah, pernahkah kita salah dalam mengambil kesimpulan dari sebuah informasi? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa bahayanya jika kita sebagai pemimpin salah dalam mengambil kesimpulan dari sebuah informasi? Ya, siapa yang mau menjawab pertanyaan di poin A? Silakan coba dipikirkan. Tidak apa-apa kalau host tidak apa-apa. Silakan, apa kira-kira yang ada dalam bayangan kalian, pikiran kalian terkait dengan pertanyaan ini? Coba dibaca dengan teliti. Pernahkah kita salah dalam mengambil kesimpulan dari sebuah informasi? Pernah. Pasti pernah, ya. Nah, coba apa saja? Coba jelaskan saja. Kesimpulan dari informasi apa kira-kira? Apa? Angkat tangan. Tidak apa-apa salah. Nanti kalau mau disempurnakan sama teman perempuannya tidak. Misalkan kalian itu lagi melakukan sebuah kegiatan di sosial media, ya. Sosial media, secara tiba-tiba kalian mendapatkan sebuah informasi yang belum jelas dan belum kalian tahu informasinya apakah itu benar atau tidak. Nah, jadi untuk kalian mencari tahu bahwa informasi itu fakta atau hoax, itu kira-kira kalian itu melakukan apa? Apakah mencari informasi lagi, mencari informasi di tempat lain, atau mencari informasi di tempat-tempat apa begitu? Coba dijelaskan. Cari informasi di tempat lain juga, Ya, agar tidak salah informasi. ya bisa. Yang lain? Ya, kita tidak salah dalam menyimpulkan. Oh, itu bukan informasi yang benar. Sedangkan misalkan sendiri itu dalam mencuri sebuah A, misalkan. Tapi itu informasi tidak benar. Nah, sebelum kita menyimpulkan itu apakah benar melakukan hal itu, alangkah baiknya kita harus mencari informasi dulu kan, ke tempat-tempat mungkin ada yang lebih tahu mengenai informasi itu. Jadi kita tidak boleh langsung dia itu pencuri, langsung kita buat status seperti ini di sosial media. Bisa dipahami? Bisa. Silakan bicara saja, jangan takut, ya. Bicara saja, jangan takut. Karena di dalam kesalahan itu adalah kebenarannya, ya. Jadi salah dulu baru kita temukan benar itu. Nah, oke, baik, kita lanjutkan di poin yang B. Apa bahaya? Misalkan jika kalian ini seorang pemimpin, misalkan menjadi kepala desa, kepala sekolah, pemimpin di instansi atau dimanapun. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa bahayanya jika kita sebagai pemimpin salah dalam mengambil kesimpulan dari sebuah informasi tersebut? Nah, misalkan kamu itu sebagai pemimpin di perusahaan A, tiba-tiba anak buah kalian itu melakukan kesalahan di dalam bekerja, dan kan kalian sebagai belum tentu lihat secara langsung kan apa yang dilakukan kesalahan oleh pegawai kalian. Otomatis informasi itu kalian dapat dari temannya. Nah, bagaimana kalian itu untuk lebih dalam lagi apakah kejadian itu benar atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh teman karyawan tersebut?
Langsung tanyakan ke. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi ada deh? Ibaratnya misalkan ada seorang pemimpin nih, apa ya mendengar yang tadi itu ya, langkah baiknya kita menggunakan langsung pada pihak yang melakukan kesebutan atau bisa dipanggil bagaimana seperti itu. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Oke baik adik-adik, ini sebagai pertanyaan tematik ya untuk apa namanya membuat kalian itu bisa menganalisa berpikir lebih kritis ya. Dan tidak ada seperti ini kita nanti udah seru belajar ya. Oke, kita lanjutkan ke materi adik-adik. Nah, ini tadi adalah persepsi dari berpikir komputasional. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik. Jadi di sini ada 8 karakteristik dari berpikir komputasional itu sendiri ya. Coba bacakan apa poin yang pertama. Silakan berdiri caranya. 1. Berdasarkan konsep, informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Iya, baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi di sana ada beberapa bahasa yang mungkin asing di telinga kalian. Yang mungkin asing di telinga kalian ya seperti bahasa program ya. Mungkin kalau bahasa abstraksi itu mungkin sudah sering kalian dengar. Bahasa informatika itu mungkin baru kalian dengar. Apakah benar seperti itu ya? Sudah pernah lihat tak apa itu program, pernah baca-baca di buku, dari sosial media, dari streaming HP? Belum pernah ya? Belum pernah. Ya, nanti kita bahas ya. Oke, lanjut di poin yang kedua, yaitu kemampuan dasar, kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. Kalau kita lihat di zaman yang sekarang ini, kalian itu sudah termasuk generasi Z. Jadi tanpa perlu saya jelaskan bagaimana perkembangan teknologi yang sekarang itu sangat luar biasa. Tidak seperti yang dulu. Ada tahun saya kan anak 90-an, tidak dihadapkan seperti yang sekarang ini bagaimana luar biasanya. Jadi perkembangan teknologi ini saya lihat bukan cuma digunakan oleh orang-orang dewasa saja, malah anak kecil itu lebih luar biasa ya, lebih kalau bahasa sesaknya itu lebih lebih pintar ya dibanding kita. Nah, yang ketiga itu adik-adik, kenapa perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Di sini ada yang bisa jelaskan saya? Angkat tangan. Perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagai komputer. Nah, jadi kalau menurut saya orang informatika, program studi pemrograman web. Jadi ketika saya menuntut kuliah adik-adik, ternyata
pada waktu saya di perkuliahan itu, saya artinya belum terlalu paham ya apa saya masuk ini. Ternyata setelah saya kaji dan saya pelajari, saya lihat di sekarang ini semua sudah menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi kalau kita lihat di negara-negara maju, ya seperti di restoran itu sudah menggunakan robot sebagai pelayan. Dan di tempat kita juga ada sebenarnya pakai AI. Contohnya untuk alat penangkai itu sudah canggih, sudah program AI namanya ya, sudah otomatis ya, sudah mendeteksi itu apa ya, cuma sudah luar biasa sekali. Jadi itu kenapa diciptakan semua oleh orang-orang cerdas ya, sebenarnya untuk memudahkan aktivitas manusia. Dan di zaman sekarang ini sudah tidak ada yang sulit, semua sudah dibuat ya. Bahasanya, jadi hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, ya, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kita secara akal sehat itu sudah diciptakan alat-alat seperti itu. Misalkan contohnya apa? Alat-alat konstruksi, obra, ya, itu semua hasil dari rekayasa manusia. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, di poin yang keempat itu memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknis. Nah, di sini adik-adik yang untuk memadukan pemikiran matematis dan pemikiran otomatis di setiap kita melakukan sebuah aksi ya. Jadi di bahasa komputer itu menggunakan bahasa ilmiah ya, 0 dan 1. Jadi seperti kita membangun sebuah sistem, jadi parameternya harus kita tahu dulu agar sesuai dengan yang kita inginkan ya. Oke, nanti kita akan dalami lagi. Yang poin yang kelima itu sebuah ide dan bukan sebuah benda. Yang keenam, diperlukan bagi setiap orang ya. Yang ketujuh, menantang secara ilmuwan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Dan yang kedelapan, itu informatika dapat dikuasai oleh yang memiliki kemampuan komputasional. Ya, bisa dipahami yang poin yang ke-8. Jadi sekarang untuk saya rasa atas yang zaman sekarang ini yang bisa mengoperasikan komputer. Ya sekarang dunia itu sudah digagamkan ya, rata. Jadi kita tidak bisa menilai orang dari luar dia betul bulan. Sekarang itu dari apa ya, di semua itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Selalu sekali ini siapa yang punya tahu ini? Bisa. Ini kan saya baru. Oke, itu tadi sedikit pengantar terkait tentang berpikir komputasional. Di sini kita akan masuk ke materi ya, materi proposisi. Ya, kita lanjutkan langsung saja. Kita masuk ke materi proposisi. Ini adalah definisi dari proposisi. Itu merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah. Ya, coba dipahami. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Nah, istilah proposisi ini biasanya digunakan dalam analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seorang atau orang yang diduduk dalam kalimat.
Dan selanjutnya, benaran sebuah proposisi itu berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Nah, ada 4 unsur proposisi. Jadi dua unsur merupakan materi pokok proposisi, dengan 2 unsur lain sebagai hal yang menyertainya. 4 unsur yang dimaksudkan yaitu subjek, predikat, formula, dan ketuanton. Oke, lanjut. Nah, silakan dibaca. Ini adalah kalimat-kalimat dari proposisi. Yaitu 2 elemen bisa kalimat dan 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertainya. Yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kopula, dan buat keyword. Kopula, kata kerja atau verbal hubungan antara subjek dengan metafomen, komplement dalam sebuah kata kalimat. Contoh adalah merupakan dan lain-lain. Buat keyword, sebuah kata yang mendahului kata benda dan